Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Polemik pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat terus bergulir. Rencana pemerintah berdasarkan rekomendasi dari DPRD Sumatera Barat yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 9 tertanggal 14 April 2022 untuk merevisi rencana penggunaan gedung kebudayaan agar bernilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan ada yang menerjemahkan bahwa rencana pembangunan gedung kebudayaan akan dialihfungsikan menjadi pembangunan hotel. Hal ini mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan seniman dan para pemerhati seni budaya, seperti yang terungkap pada diskusi yang digelar oleh Forum Perjuangan Rumah Seniman Budayawan dengan mengangkat tema Rumah Seniman Masih Perlukah? Kenapa tema ini diusung? Ambo melihat dalam suasana sekarang sedang marak-maraknya ketentuan undang-undang pemajuan kebudayaan lahir, diikuti oleh turutannya PP Labagage Pulau. Pemerintah Sumatera Barat menggodok Perda Pemajuan Kebudayaan. Namun apa yang terjadi? Dalam suasana yang sedemikian maraknya tentang pemajuan kebudayaan itu, rumah seniman dimusnahkan, rumah budayawan dimusnahkan. Ini dua kondisi yang sangat paradoks. Diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Hermawan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Sadik Pasadigu, Bupati Tanah Datar 2 periode, dan Hasil Caniago, seniman dan wartawan senior. Padahal kalau ada Dewan Kesenian, Forum Perjuangan Mas Seniman Budayawan ini barangkali Dewan Kesenian Sumatera Barat. Dari periodenya almarhum Profesor Dr. Mursal Esben, ambo juara kantongnya belajar kesenian, ambo juara lawak lawan bareknya kuah tampan, ya kan, Samsi Hasan dan segala macam lagi. Jadi, dan ambo belajar kesenian dan budaya di Teater Bojo. Ambo kamari masuk juga guru saya Bang Rijal Tanjung, Teater Muka. Bojo, Boy dan Junadi Usman almarhum. Boy yang tadi Boy Sulaiman, guru teater Ambo. Bang Rijal Tanjung, guru teater Ambo, dan yang lainnya. Damen semuanya, Maite, semuanya. Almarhum BHR Tanjung dan semuanya. Taman budaya ini ada, eksis untuk menjembatani para seniman yang sekarang ini sudah menuju tua, dan saya guru bersama seniman-seniman di sekolah akan membentuk, akan membina, mendidik dan mengevaluasi anak-anak kita pengganti yang di sini nanti. Jadi apapun persoalannya, action adalah nomor satu demi kami, demi anak didik kami, demi murid-murid yang sedang belajar sastra hari ini, anak-anak yang sedang belajar budaya hari ini. Burung pindah tidak dengan sarangnya dan tidak bawa makanan. Dia akan melahap apa saja termasuk aset-aset di mana dia singgah. Nah, karena itu. Nak akan pernah Sumatera Barat ini dibangun. Nak akan pernah. Yang banyak baliho. Rejak baliho foto-foto. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, tidak ada yang ngomong Sumatera Barat. Apa yang dia perjuangkan? Bahwa kota Padang sekarang terancam mati, tidak ada yang tahu. Terancam mati. Jalan Permindo, Jalan Yamin, itu pusat perbelanjaan kota Padang. Tengok di situ merek, spanduk.
dikontrakkan, disewakan, dijual, tengok aja, udah percaya. Kembali ke Taman Budaya ini, saya minta ada action. Tidak ada lebih dari itu. Action saja, berbaris ke DPR, baris ke Pasaraya, mana-mana saja. Sebab wartawan itu otaknya ekstrim. Kalau tidak ada action, dia akan nulis pidato-pidato, tidak lah itu, tidak. Tapi bawa dorong, dipukul sepanjang jalan ini misalnya, dia foto tuh rame, dia foto video lagi tuh. Tapi kalau pidato-pidato kayak Mas Hadi, tidak ada, tengok aja kalau ada di koran besok. Saya kan wartawan, saya 30 tahun. Yang ekstrim. Guru besar segala macam, kalau tidak ngomong, tidak pernah dikutip orang. Apanya yang mau dikutip? Nah, oleh sebab itu kita pertanyakan ini, berbaris kita ke kejaksaan. Tuntut, selesaikan itu perkara zona B. Kemudian ini tangguhkan, hentikan. Apa dasarnya? Anggarannya tidak ada. Katanya investor mau didatangkan sini, kita sudah usut tuh Pak Mevri. Jadi sudah usut, katanya mau didatangkan investor. Mohon maaf, bisa dipersingkat dikit. Saya tidak mau mempersingkatnya, mau panjang-panjangkan. Jadi kita tidak bicara soal orang seniman berkarya, tapi tempat ini kan, saya mau bicara tentang tempat ini. Pertama, pertahankan RTH-nya. RTH itu minimal 65% hutannya gitu. Itu dasarnya. Makanya yang dulu di sini tumbuh kayu-kayu. Itu sebabnya. Karena dia RTH. Nah, itu prinsip dulu. Yang kedua, proyeknya. Dalam perkara kok dilanjutkan. Diolaki nang pertama sedang perkara itu di pelakian, boleh enggak? Itu Pak Yulizarianus, boleh enggak tuh? Ini macam ketubas ya. Nah, dua, ya kan? Yang ketiga itu tadi, ini mau ditaruh di mana? Oke, ambil alih ini. Silakan gubernur ambil alih apa kayak dia berkuasa tanpa persetujuan DPR segala macam. Oke, ambil. Tapi gantinya mana? Mau tukar dengan lapangan Imam Bonjol? Katanya. Taman Melati nanti ngamuk lagi di situ museum. Ini menarik ini forum ini. Bisa amparan ladang pikiran yang bisa diimpun pada sore hari ini. Pikiran Pak Rasid itu lebih cerdas lagi. Saya setuju itu. Statement saya sekarang ini pribadi menyambut kata Pak Rasid, tidak ada lain selain action. Di sela-sela diskusi, panitia juga menampilkan atraksi pembacaan puisi oleh para penyair-penyair hebat dari Sumatera Barat. Engkau tegak dan tumbang sepanjang hari, bengkalayan sajak-sajak para penyair yang sempat terbit, dicetak dengan rasa sesal serta malu yang purba. Dan maghrib pun menggema dan bel berdering nyaring dan aku terdampak kecepinian, namun masih sempat membayangkan engkau kasihku, meskipun dengan terbata-bata. Jalan berliku-liku, tanah airku penuh rambu-rambu Indonesiaku. Sebuah tas di pangkuan, terbentang malam, dan kurasakan engkau putang panting memburuku dari tikungan ke tikungan. Barangkali berjuta mulut telah tumbang dalam pacuanmu, barangkali berjuta mulut telah mengeringkan tanahmu, Indonesiaku. Siapakah yang telah tercelabut sayangku? Engkau kasihku, atau aku anak negeriku? Tetapi aku sungguh merasa malu ketika aku dengar engkau tak berdaya menyanyikan lagu Jalan Berliku-liku,
tanah airku penuh rambu-rambu Indonesiaku, jangan berikut-ikut tanah airku penuh rambu-rambu Indonesiaku. Sebibir duka tersangkut di bibir ngarai, anak negerimu terjaga dan berhamburan ke jalanan. Oh, bulan sepotong di atas luka, awan mengelilinginya bagai Nusantara. Fraksi Partai Demokrat dari awal menolak, tidak mau, tidak setuju dijadikan lokasi ini menjadi hotel. Itu tegas. Jadi tidak ada politik, tidak ada urusan kepentingan pribadi. Nah, karena ini kebetulan saya ketua Komisi 3, maka teman-teman di DPRD tadi silakan Pak Ali Tanjung yang hadir. Biasanya ini kami utusan anggota kami yang seniman ini Pak Hidayat, tapi karena beliau bukan anggota Komisi 3, dulu Pak Hidayat itu Komisi 3, saya ketua Komisi 3, beliau yang minta saya hadir di sini. Demikian klarifikasi saya. Kalau ada yang melenceng silakan kasih ke saya buktikan hari ini juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali Tanjung, kebetulan bisa hadir ya. Teman-teman sudah merasakan kenyamanan sedikit gitu. Dan selanjutnya kami minta kepada dua pembicara depan ini closing statement gitu. Begini, saya hanya punya dua ide ya. Yang pertama, ini kan sudah ada forum perjuangan rumah seniman budayawan. Saya kira tidak hanya cukup soal forum perjuangan rumah, ini perjuangan kebudayaan. Nah, kita sekarang tidak punya wadah di Sumatera Barat ini. Dewan Kesenian tidak ada, Dewan Kebudayaan, wacana ke wacana. Saya menawarkan hari ini kita bentuk forum komunikasi seniman budayawan Sumatera Barat. Walaupun pengurusnya ini, tapi harus kita libatkan semuanya sehingga kita punya wadah, punya persatuan untuk berbicara ke Dewan, ke DPRD atau mau demo, mau apa segala macam, kita punya Jadi kalau menurut saya hari ini dibentuk saja formaturnya, kita bentuk semua, kita ini terlibat ya. Yang kedua Pak Ali Tanjung, terima kasih banyak, tapi mohon dicek ya, mungkin kalau maknanya nanti punya dokumen itu tolong kasih. Jadi waktu pertama diundang, kita ini seolah-olah mau diminta legitimasi untuk pembangunan hotel nih, perubahan zona itu. Yang undang siapa udah? PU. Nah, jadi PU apa itu? Dan tadi saya sudah katakan, saya termasuk yang diundang. Nah, waktu itu tuh mereka hanya namanya FGD ya. Tapi sebenarnya hanya mau minta legitimasi seniman budayawan. Saya bilang, Iko cilako tentuan kau. Jadi ibaratnya awak diajak mencari siang besok pagi, kamu lah sudah tadi malam. Karena itu tidak ada gunanya repek kau. Tutup, silakan tutup. Lo pendapat ambo waktu itu, ya. Itu tegas. Nah kemudian kami diundang lagi oleh gubernur, ya. Nah, itu memang ada dokumennya Pak. Jadi tolong dicek, ya. Gubernur melalui kepala Bapeda mengatakan kami ini hanya melaksanakan rekomendasi DPR, ya. Ada tertulis, jadi Bapak jangan tolak dulu, ya. Lihat periksa dokumennya, ya. Nah, kalau tidak ada, minta kepala Bapeda dibacakan dokumen itu, nomornya. Saya tidak hafal, mungkin ada sama magnet, kasih. Kalau begitu, ini DPR yang tidak benar, saya bilang. Karena bunyinya di situ, kira-kira jiwanya ya yang saya katakan, untuk optimalisasi pendapatan daerah dari aset daerah. Nah, pemerintah itu kerjanya bukan mencari untung, ya. Yang lebih utama itu benefit bukan profit, saya bilang. Ya. Ya. Mestinya ini azas manfaat, tidak mungkin cari untung di fasilitas seperti ini, ya. Tapi manfaatnya apa? Ya. Mungkin DPRD lupa merekomendasikan seluruh aset itu supaya dioptimalisasi. Sebenarnya kan tidak semua aset yang bisa dibegitukan. Ya aset seperti ini tidak mungkin kita bicara untung rugi di sini. Lebih banyak manfaat, benefit bukan profit. Ya, kan begitu. Nah, pertama saya mendukung apa yang diusulkan oleh Pak Fahrul tadi, yaitu action kita. Dan kalau ada peluang untuk kita somasi gubernur ini dengan pengalihan fungsi dari Taman Budaya ini untuk hotel, bisa kita somasi, tentu itu wajar sekali kita laksanakan.
Kemudian Pak Ali Tanjung, di Taman Budaya ini ada 3 zona, ada zona A, B, dan C. Yang dipermasalahkan itu sekarang adalah zona C. Sementara yang B masih terbengkalai. Dan tadi Pak Ali Tanjung mengatakan bahwa sudah ada tersangkanya. Tentu ini perlu kita dorong sama-sama, terutama dari DPR, proses itu harus dituntaskan. Bagaimana yang sebenarnya? Dan melalui DPR kita minta kalau itu tidak ada masalah lagi, dirampungkan gedung itu. Nah, jangan ini yang diolah dulu sementara itu terbengkalai. 2 penyakit sekolah dia. Di kaki kita ada kada, di kaniang ada kada. Tentu tidak melencaan. Jadi dari teori penyelesaian konflik tentu kalau bisa itu cepat diselesaikan. Dan kepada para seniman yang hadir, sanak sekalian, percayalah ke Pak Ali Tanjung, kalau beliau orang leceh itu, ambo yakin ini pasti ada kawan semua. Dan kedatangan Pak Ali Tanjung saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah dukungan moral. Saya Pak Ali tidak seniman, tapi penduduk Sumatera Barat minimal ada 25.000 orang yang mencintai kesenian dan mencintai kebudayaan. Dari sebanyak itu juga mungkin ada 5.000 seniman di Sumatera Barat. Itu bagian dari yang harus diurus oleh pemerintah. Jangan diabaikan, jangan disingkirkan. Sama kita membunuh budaya kita sendiri. Itu Pak Ali. Kemudian tadi apa yang disampaikan ada perbedaan pendapat bahwa gubernur ngomong seperti ini, itu belum ada mungkin buktinya, mungkin nanti bisa dicari. Tanggal 4 Januari 2023 itu gubernur pada pertemuan bersama budayawan dan seniman sudah memastikan komitmen pemerintah daerah tidak akan ada hotel di Taman Budaya. Nah, ini komitmennya dia. Tapi kan permainan itu macam-macam. Uang beko, lah tibo tamu doang tibo lo. Kecian dia orang membau. Ada sampai tamu dia orang kecian sampai awal. Itu cara main lalui. Sekarang jadi pejabat. Macam-macam cero. Jadi yang sampai awak luput dari persoalan-persoalan seperti itu. Dan ada DPR, awak minta ke DPR. Dan kalau perlu awak minta ke Pak Ali Tanjung, pertemuan seniman DPR juga gubernur. Dan ditekan itu komitmen tadi itu basuhnya tidak kamalian itu. Itu harapan Bali. Kemudian kepada kita bersama, saya berharap yang penting sekali kita harus bersatu. Dan awak saling menyalaan. Awak abaikan dulu perbedaan awak semua. Awak kita perjuangkan Iko terlebih dahulu. Siapapun yang memerintah negeri ini adalah sangat naif bila mengabaikan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya. Seni budaya di samping berfungsi sebagai identitas negeri, juga sebagai media penyampai pesan, pembentukan karakter, dan pesan pembangunan. PAU TV berkabar untuk Nagari.